الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي دعانا إلى دين الملك العلام، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أما بعد، hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, lupa khatib menasihati diri dan juga hadirin sekalian. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibuktikan langkah-langkah konkret
mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha keras untuk menghindari seluruh yang Allah larang, sehingga kita menjadi insanun kamil, manusia-manusia yang sempurna, yang kelak kita semua berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bersama-sama masuk di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita sebuah bangsa dengan kekayaan alam yang begitu luar biasa. Maka kita sebagai anak bangsa berkewajiban untuk menyiapkan generasi masa depan bangsa yang siap menjaga melestarikan anugerah ilahi ini. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, tema kita adalah 3 kunci sukses menyiapkan generasi masa depan menuju kemerdekaan hati dan jiwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang harus dipersiapkan agar generasi bangsa Indonesia siap melanjutkan kepemimpinan masa depan, menjaga melestarikan alam yang kita miliki ini. Yang pertama, Islam mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas ilmu pengetahuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Bahwa dengan ilmu pengetahuan manusia bisa semakin baik derajatnya. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan pengetahuan yang dia miliki. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa al-ilmu nurun wa nurullahi la yuqta ila al-'asi, bahwa ilmu laksana cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang rajin melakukan maksiat kepadanya. Kemudian ada ibrah yang disampaikan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu pengetahuan yang tidak diamalkan laksana pepohonan yang tidak menghasilkan buah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita semua untuk mencintai ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW menyampaikan, "Ana madinatul ilm wa aliyu babuha." Saya ini adalah kota atau pusat pengetahuan dan Ali adalah pintunya. Maka kalau ingin menguasai sebuah pengetahuan, maka Islam mengajarkan kita agar kita meniru, mencontoh bagaimana Rasulullah SAW belajar mendalami pengetahuan, yaitu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepadanya berupa Al-Quran. Kalau kita ingin menguasai Al-Quran, maka dekatkanlah pemuda-pemuda kita agar semakin rajin membaca, menghayati, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci sukses yang kedua adalah meningkatkan nilai-nilai spiritual. Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tidak hanya diajarkan menjadi orang pintar. Kita tidak hanya dituntut menjadi orang yang menguasai pengetahuan, tetapi kita juga dituntut untuk menguasai akhlak, memiliki nilai-nilai keimanan dan keislaman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad illa bu'da ilallahi illa bu'da." Barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi nilai-nilai petunjuknya tidak bertambah, ketakwaannya tidak bertambah, ibadahnya tidak bertambah, maka bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi sebaliknya justru mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang yang ilmunya banyak tetapi hatinya kosong, hatinya kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mendatangkan manfaat yang banyak, tetapi justru sebaliknya mendatangkan kemudaratan bagi manusia lainnya.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci sukses yang ketiga, Islam mengajarkan kepada kita untuk menyiapkan generasi masa depan yang sukses dengan cara meningkatkan etos kerja. Islam mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ya'malu ala syakilati. Bekerjalah kalian sesuai dengan profesi masing-masing. Apapun ilmu yang kita miliki, maka kita harus niatkan semata-mata pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan apapun yang kita lakukan, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, agar hasil yang didapatkan bukan hanya bersifat duniawi saja, tetapi juga menguntungkan kepada kita di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan etos kerja ini penting bagi kita. Diajarkan kepada generasi masa depan agar tidak menjadi generasi yang lemah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah khawatir orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang dikhawatirkan atas kesejahteraan mereka, maka kuncinya kata Allah, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ajarilah generasi muda itu, generasi masa depan bangsa itu, menanamkan nilai-nilai ketakwaan di dalam hatinya, dan ajarilah generasi masa depan dengan berkata yang jujur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa etos kerja, semangat kerja ini juga penting diajarkan kepada generasi masa depan, mengingat etos kerja, semangat kerja ini juga dilakukan oleh orang-orang soleh zaman dahulu, bahkan para nabi-nabi terdahulu. Al-kasbu thariqul anbiya was sholihin, bahwa bekerja keras itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh para nabi zaman dahulu dan juga dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan perdagangan lintas negara. Nabi Adam alaihissalam untuk memakan sesuap nasi, ia harus berlatih menanam, menjaga tanamannya, mengairi sawah, kemudian panen hingga ia bisa mengkonsumsi makanan. Nabi Daud bagaimana menundukkan besi, Nabi Musa bagaimana menjadi seorang peternak yang handal. Maka apa yang dilakukan nabi-nabi terdahulu patut dan wajib bagi kita untuk kita tiru agar kita sukses di masa depan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memimpin kepada kita dengan mengajarkan melalui nabi-nabinya melakukan hal-hal yang positif untuk masa depan bangsanya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memulai karirnya sebagai pendiri sebuah bangsa dengan berdoa, Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang aman, berilah rezeki yang melimpah pada setiap penduduknya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyiapkan generasi masa depan bangsa hingga mereka siap menjadi penerus apa-apa yang telah kita lakukan hari ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali
وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله خبير بما يصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.